Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, terima kasih ya. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dewi. Dewi, kenapa Dewi? Sekarang saat? Oke. Duaan berarti? Tiga. Iya. Kenapa nih Pani? Alfa ya. Oke, pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah tentang berpikir komputasional. Ada yang pernah tahu atau ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Ada? Pernah mendengar berpikir komputasional? Pernah mendengar, tapi belum tahu ya apa-apa. Begini, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian dalam hidup pernah mendapatkan sebuah permasalahan? Tentu saja orang hidup itu pasti punya permasalahan ya. Baik permasalahan uang jajan kurang kalau kalian ya, permasalahan ketika kalian diomelin oleh orang tua kalian, itu kan permasalahan, itu tidak? Nah, kenapa ada permasalahan? Karena ada sesuatu yang dipermasalahkan. Nah, tapi kalian bisa tidak menyelesaikan permasalahan tersebut? Bisa ya, ada yang diselesaikan. Jadi permasalahan itu harus diselesaikan dan kita harus tahu cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ketika kita menyelesaikan permasalahan kita ya, dalam kehidupan dengan pemikiran, ini cuma caranya nih, ada permasalahan tapi harus diselesaikan. Dan penyelesaiannya itu harus tepat sasaran, kan begitu, supaya tidak jadi masalah lagi ya. Harus ada solusi yang baik, yang tepat, yang sederhana, yang sehingga permasalahan tersebut tidak muncul kembali. Nah, itu permasalahan itu adalah kategori berpikir komputasional ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah mencari cara yang efektif, mencari cara yang efisien, mencari sesuatu yang lebih mudah dan sederhana dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam hidup. Manusia kan berpikir, kalian berpikir, tidak? Setiap permasalahan diselesaikan dengan cara berpikir. Ada lagi permasalahan yang sama, diselesaikan lagi, berpikir bagaimana caranya permasalahan ini lebih sederhana diselesaikan, kan begitu? Paham kan? Nah, itulah salah satu dari contoh berpikir komputasional. Oke, sebelum saya menerangkan lebih lanjut, mari kita tonton video tentang berpikir komputasional kali ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dengan tersebut, bukan lari dari permasalahan tersebut. Karena apabila kita lari dari permasalahan, maka masalah tersebut bukannya menjadi lebih baik, tetapi bisa menjadi lebih buruk. Apabila kita menghadapi sebuah permasalahan, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, hal itu karena kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Berpikir komputasi mendukung dalam memecahkan sebuah permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir komputasi ternyata memiliki peranan yang sangat penting. Dapat digunakan pada pengembangan aplikasi komputer saja, namun dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah pada semua disiplin ilmu. Berpikir komputasi adalah sebuah teknik untuk memecahkan masalah yang sangat luas penerapannya. Pada zaman digital ini, kita layaknya memiliki kemampuan tersebut karena computational thinking melatih otak kita untuk terbiasa berpikir secara logis, kreatif. Komputasi merupakan metode dan proses berpikir untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola. Berpikir komputasional sekarang paham ya, alhamdulillah. Nah, apa saja bagian-bagian dari berpikir komputasional tadi? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma.
Sudah paham mengenai apa yang disebut dengan dekomposisi? Sudah? Ada yang bisa menerangkan? Contohnya, kasih contoh, baik. Contoh dengan contoh, silakan cung. Raise your hand, contoh dekomposisi. Ada? Jangan malu-malu, silakan. So, antum dekomposisi adalah contoh dekomposisi. Silakan. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Contoh dekomposisi. Orang tua kita suka marah ya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya. Contoh ketika kita meninggalkan sholat ya, ketika kita tidak bersekolah ya. Apalagi kalau orang tua marah itu, kalau tidak sholat, tidak sekolah, tidak apa lagi? Tidak mengaji, apalagi? Ada lagi? Tidak belajar ya. Apalagi? Tidak nurut, itu daikin kita. Nah, itu adalah permasalahan, betul tidak? Orang tua kalian suka marah? Nah, kalian bisa mendekomposisi. Kenapa orang tua kalian marah? Ya tadi, tidak sholat, misalkan tidak sekolah, tidak belajar, tidak mau mengaji, bandel, apalagi tidak nurut, misalkan tidak kita. Dekomposisi, kalian kenali. Sehingga setelah dikenali permasalahannya, ya, setelah didekomposisi permasalahannya, kemudian lihat polanya. Tadi teh apa nuka dua teh? Yang kedua apa tadi? Pengenalan pola, kenali polanya itu. Jadi si orang tua kita kalau marah itu, pertama misalkan ketika adzan berbunyi, nah, terus kita tidak mengabaikannya. Adzan maghrib berbunyi, kalian jodon memakai HP. Nah, polanya seperti itu. 5 menit kemudian marah. Kalian harus kenali itu. Ya, pengenalan pola. Pola marahnya seperti itu. Ketika orang tua kita marah, kita bisa menentukan, oh, permasalahannya tidak mau sholat. Gancang-gancang sholat ke masjid sebelum orang tua kita marah. Jadi masalah tidak? Berarti kalian sudah menyelesaikan masalah. Orang tua kalian misalkan ya marah ketika kalian tidak mau berangkat sekolah. Berarti kita harus bagaimana? Segera siapkan diri berangkat sekolah. Marah tidak orang tua kalian? Berarti kalian sudah menyelesaikan masalah. Pulang dari sekolah misalkan ya ada ngaji. Segera kalian ganti pakaian, ganti disimpan tas, ganti pakaian, makan, istirahat. Setelah istirahat waktunya pergi mengaji, kalian berangkat mengaji sesuai dengan keinginan orang tua kalian. Marah tidak orang tua kalian? Berarti kalian sudah menyelesaikan masalah. Orang tua kalian kan marahnya berulang ya. Tetap saja itu saja permasalahannya. Sholat, tidak mau sholat, kemudian tidak mau berangkat sekolah, tidak belajar, amuae, bandel. Nah itu ya contohnya. Itu kalian berarti kalau sudah menyelesaikan permasalahan itu, berarti kalian sudah berpikir komputasi. Ada yang mau bertanya dulu tentang berpikir komputasional? Ada tidak? Coba siapa yang mau bertanya? Sudah paham? Paham tidak? Ya, yang keras paham tidak? Paham. Kalau paham, kita akan mengadakan latihan ya. Latihan ini sebetulnya untuk kerja kelompok. Berhubung kalian tempat duduknya susah untuk disesuaikan, ya, saya kasih satu orang satu saja untuk dikerjakan. Pahamnya? Nah, kalian isi ya, tentang latihan berpikir komputasional. Ini latihan berpikir komputasional. Kalau pernah buka isi masing-masing lah. Nah, masalahnya sama, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Di sebelah sana tuh. Cari Kak. Silakan. Pokoknya siapkan. Siapa bukannya? Kami kelas. Ini mengecek tentang pemahaman kalian mengenai
berpikir komputasional. Oke, ya. Mana bukannya keluarkan? Bapak ini teh nyala enggak? Silakan. Ya misting nggak apa-apa, terserah mau tupperware mau misting boleh. Boleh, yang penting yang perlu dilakukan waktu bangun memilih menu memasak tomat. Ya bangun jam berapa? Bangun pagi, boleh. Di komposisi memisahkan permasalahan. Boleh, boleh. Jawabannya banyak juga nggak apa-apa, bagus. Bagaimana semuanya sudah beres? Hitung yang sudah beres. Coba tangannya. Yang belum? Yang belum? Sedikit lagi. Sok silakan dibereskan. Waktu 3 menit lagi ya. Boleh 3 menit lagi? Bisa beres 5 menit lagi ya tuh. Oke, 5 menit lagi. Kita tunggu 5 menit lagi. Sudah beres ya? Ya, terima kasih ya. Silakan kalian sekarang mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Jom saya mau ke depan. Angkat tangannya. Baik, coba kamu dulu, enggak apa-apa. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kamu. Nah, silakan ke depan. Silakan baca. Studi kasus masalah. Langkah pertama, dekomposisi masalah. Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah, menyiapkan bakal sendiri, misalnya ribet, tidak tahu cara membuatnya, takut dimarahi ibu bila dapur bergelatak akibat kegagalan, ataupun yang lainnya. Langkah 2, abstraksi. Apa saja hal penting yang perlu dilakukan? Contoh, waktu bangun pagi, memilih menu masakan cepat. Bangun pagi lebih cepat, cari menu yang tidak ribet, yang simpel, bereskan dapur setelah memasak. Pengenalan pola. Setelah selesai bersiap-siap, saya memasukkan bekal ke tas sekolah, lalu berangkat sekolah. Langkah 4, algoritma. Contoh, bangun jam 5 pagi, cuci tangan, siapkan alat dan bahan, mulai memasak dan menyiapkan makanan setelah beres, memasukkan makanan ke kotak bekal, lalu dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas. Tepuk tangan untuk mereka. Sekarang coba Rita ke depan. Silakan. Jadi untuk mempresentasikan hasilnya. Yang lainnya coba diperhatikan ya supaya kalian paham. Sama tidak dengan yang kalian buat itu. Nanti kita diskusikan. Ya silakan. Nah. Yang keras suaranya supaya terdengar oleh teman kalian. Langkah 3, pengenalan pola. Pola apa yang kamu temui saat mengerjakan memasak, dan memasukkan ke dalam lalu masukkan ke dalam tas dan langkah ini. Langkah 4, algoritma. Buatlah langkah-langkah sistematis untuk contoh. 1, bangun kuliah. 2, bercuci tangan. 3, siapkan alat dan bahan. 4, memasak. 5, masukkan ke dalam tas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang yang tadi saya pelajari. Langkah pertama, dekomposisi
komposisi masalah. Tulis bagian-bagian kecil dari masalah, menyiapkan bekal sendiri. 1. Bangun lebih pagi karena menyiapkan bekal sendiri. 2. Lebih ribet karena menyiapkan bekal sendiri. Tambah 2. Abstraksi. Apa saja hal penting yang perlu dilakukan, contoh waktu bangun dan memilih. Kita harus minum air putih setelah bangun tidur dan pilih menu yang menurut kita menarik. Langkah 3. Pengenalan pola. Pola apa yang kamu temui saat mengerjakan bekal tiap hari? 1. Masak. 2. Masukkan masakan ke dalam mesin, lalu masukkan ke dalam tas. Langkah 4. Algoritma. Buat langkah-langkah sistematis untuk membuat bekal. Contoh, bangun pagi pukul 5. 2. Cuci tangan. 3. Siapkan alat dan bahan. 4. Memasak. 5. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan. Siapa yang mau ke depan? Tadi banyak. Yang keras, suaranya yang keras supaya terdengar semuanya. Tolong yang keras suaranya. Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah, menyiapkan bekal sendiri. Iya. Tidak membersihkan kaki. Langkah 2. Abstraksi. Apa saja hal penting yang perlu dilakukan, contoh waktu bangun, memilih menu, memasak cepat, bangun pagi, menyiapkan makanan berangkat sekolah. Langkah 3. Pengenalan pola apa yang kamu temui saat mengerjakan bekal tiap hari. Masukkan makanan, lalu masukkan ke dalam kotak bekal. 4. Algoritma. Buat langkah-langkah sistematis untuk membuat bekal. Contoh, pukul 5. 2. Cuci tangan. 3. Siapkan alat dan bahan. 4. Dimasak. 5. Dimasukkan ke presentasi karena waktunya kita tidak cukup habis. Nah, saya ingin tanya kepada kalian, kira penting nggak berpikir komputasional ini? Kenapa penting? Nah, menjadi lebih efisien, menyelesaikan masalah lebih efisien. Apalagi alasannya? Kalau dirasa penting tentang berpikir komputasional itu, ada lagi? Menjadi lebih cepat. Betul. Apalagi? Mempersingkat waktu. Ada lagi? Memudahkan pekerjaan. Apa lagi? Ada lagi? Hah? Mempermudah jawaban. Baik. Jadi begini. Selama kita manusia, maka kita perlu berpikir komputasional. Dan berpikir ini harus dilatih dengan latihan masalah-masalah yang kita hadapi. Semakin kita banyak berlatih cara berpikir, semakin kita akan cerdas. Orang cerdas itu pasti akan bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan tepat, ya. Solusinya itu tepat. Orang-orang pintar itu paham, ya. Nah, sekarang sebelum itu saya tanya kepada kalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Kemudian bagian-bagian berpikir komputasional itu apa saja? Ada apa? Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Menurut kalian, ini menurut kalian, ya, apakah berpikir komputasional itu penting untuk mata pelajaran yang lainnya? Penting. Ada yang bisa menyebutkan alasan kenapa penting? Silakan. Kenapa? Jika ada pembelajaran yang tidak Pak, ketika pelajaran dari murid bisa menyelesaikan kan benar kembali ke kadio. Kesini baliknya. Jadi ketika kalian menemukan permasalahan atau sesuatu materi yang tidak dimengerti tadi, ya,
kita bisa mendefinisinya menjadi bagian-bagian terkecil masalah itu, kemudian kita selesaikan sehingga sedikit demi sedikit jadi mengerti, akhirnya mengerti jadi banyak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapat hari ini ada kebermaknaan dan tentu saja bermanfaat bagi kita semua ya, terutama yang bermasalahannya dengan masalah berpikir komputasional. Siap melatih berpikir komputasional? Siap berpikir? Siap, karena kita pasti akan menemukan permasalahan dalam hidup ini dan permasalahan itu harus kita selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.